Jadi Ibu waktu awal mula pembukaan FTBM itu karena terpaksa gitu Bu, maksudnya. Waktu Ibu di Bandung gitu kan Ibu membaca itu berarti terpaksa ya ibaratnya kan Bu kan. Ini kan kami juga ibaratnya sekarang seperti itu gitu kan Bu. Jadi berapa lama keterpaksaan itu berlangsung sampai akhirnya terbiasa gitu Bu. Biar kami juga tahu gitu Bu kan ini 180 hari gitu. Apakah kan semuanya belum tentu juga masih terpaksa juga gitu kan Bu kan setiap harinya ya belum baca buku gimana ya kan gitu Bu kan. Jadi gimana itu sampai kapan gitu biar menjadi kebiasaan gitu Bu. Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Kita tepuk tangan lah dulu untuk si Lita nih. Luar biasa. Pertanyaan yang bagus ya. Ini mungkin terkait dengan membiasakan membaca, ya kan? Apakah saya waktu itu terpaksa membaca? Iya, karena kan mata kuliah ya. Kalau nggak baca nggak bisa. Berapa lama? Saya tidak ingat berapa lama. Tapi seperti yang sudah saya katakan tadi, sampai saat ini pun saya masih kesulitan membaca. Sampai saat ini. Karena saya sukanya baca yang ringan-ringan. Ketika diminta tadi membaca yang berat-berat, itu mual dan lain sebagainya. Tapi dipaksa, ayo gitu ya. Kadang di dalam kepala nih, orang lo berperang, ini cuma baca, ayo gitu. Orang berperang, ini cuma baca. Ayo ibadah, banyak dosa kau lagi. Dengan baca ini mudah-mudahan Allah kasih pahala, terhapus dosa itu. Jadi segala macam di kepala ini diafirmasi gitu, mengafirmasi diri sendiri. Makanya beberapa triknya untuk membaca ini, di meja kecil dekat kamar saya itu menumpuk buku-buku. Pasti ada. Jadi kalau saya mau tidur atau bangun tidur, saya paksa dulu. Di meja, di mana aja gitu. Ada beberapa buku, misalnya di meja kerja ada buku, di kantor ada buku. Setiap pergi, ini karena saya yakin saya nggak akan sempat baca buku aja, karena dari sini saya harus ke pasar kan nggak mungkin baca buku ya. Terus ada beberapa yang harus saya baca di gawai. Pasti saya bawa buku kemana saja. Jadi ketika ada waktu luang di travel, kalau teman-teman bilang pusing baca buku, enggak tuh. Pusing itu kita yang bikin sendiri. Kalau kita mengatakan, pusing aku nanti baca buku, ya pusing yang akan terjadi, gitu ya. Jadi sampai berapa lama, setiap orang beda-beda. Kalau tadi saya melihat anak-anak yang SMP, yang perempuan, itu setahun pertama mereka sudah menikmati sekali membaca novelnya. Makanya di akhir itu saya minta mereka menuliskan perjalanan mereka menemukan jodohnya. Jodoh buku. Apa perjuangan mereka menemukan jodohnya itu? Kan sama seperti nyari jodoh itu. Saya nggak suka baca buku. Enggak, salah. Tidak ada orang yang tidak suka baca buku. Yang ada itu Anda belum menemukan jodohnya. Belum menemukan buku apa yang tepat. Anak-anak yang laki-laki terutama tuh yang butuh perjalanan panjang sampai 3 tahun yang saya lihat. Kalau yang perempuan tuh rata-rata udah tahu. Oh kami menemukan ini, oh kami menemukan ini. Kalau yang laki-laki tahun pertama mereka tahu, mereka suka komik. Tapi saya terus dorong. Coba, kalau komik kan agak susah direview ya, menemukan mana yang susah, mana penulisan yang benar dan salahnya. Jadi mereka harus belajar membaca kayak novel atau kumpulan cerpen. Itu di tahun ketiga, Bapak Ibu, adik-adik percaya nggak? Kak Tika, kan ada buku yang 1000 penyair yang tebel itu, ada yang minjem itu, dan itu anaknya laki-laki. Kamu yakin baca itu? Itu loh, 1000 penyair ya, 999 penyair. Iya mem, yakin kamu baca itu? Sesekali lah mem, kan pengen juga. Nggak mutah kamu baca itu, coba dulu. Oke, ada yang minjam buku. Apa karya Mbak Asma itu 1000 semalam di Jogja atau apa, novel
Dan anaknya saya tahu, enggak banget. Biasanya tuh minjem itu yang Mr. Man, kalau teman-teman tahu, itu yang paling tipis, kecil,